Hai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami meminta tolong kepada Rian Atmajaya sebagai moderator. Kepada Rian saya persilahkan. Baiklah, kepada saudari Ayu saya ucapkan terima kasih karena telah mempercayai saya sebagai moderator. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai presentasi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita kelompok 11 kenalkan dulu anggotanya masing-masing. Kepada anggota 11, kami silakan untuk memperkenalkan dirinya. Di situ ada Ayu Safitri sebagai pemateri, Trio Baguntori sebagai pemateri, dan Nathanael sebagai pemateri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu yang akan dibacakan oleh saudara Trioba. Kepada Trioba kami persilakan. Iya, terima kasih untuk moderator. Saya akan membacakan hasil makalah kami. A. Pembinaan olahraga. Pembinaan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi dan individu. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi. Pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Pembinaan juga dapat diartikan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditunjukkan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan sehingga tercapai apa yang diharapkan. Next, Mbak. Bentar ya teman-teman, macet. Lanjut, Trioba. Iya. Pembinaan juga harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam mengembangkan olahraga di antara yaitu 1. Aspek anggaran atau pendanaan. 2. Aspek kesadaran masyarakat.
B. Interaksi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam pembinaan olahraga nasional. Perkembangan kemandirian organisasi olahraga tidak sepenuhnya tercapai. Swasta dan sponsor sudah terlibat dalam proses pembinaan, namun kenyataannya peran pemerintah tetap besar dan dibutuhkan. Satu, efektivitas pembinaan. Aspek manajemen keolahragaan nasional dinilai masih lemah. Modal pembinaan adalah sebuah sistem penyelenggaraan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, geografis, demografis, ekonomi, politik, dan sosial budaya, dan juga ikut terbentuknya oleh kekuatan dari luar IOC. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Nathanael. Saudara Nathanael, kami persilakan. Baiklah, moderator, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Trioba, yaitu A. Arah pembangunan olahraga nasional dan dampak penjas dan olahraga. Satu, yaitu meningkatkan stabilitas sosial psikologis. Yang kedua, yaitu fungsi sosial. Yang ketiga, yaitu mempersatukan warga masyarakat yang berkelompok-kelompok sehingga melumut dan menyatu dalam tujuan bersama. Yang keempat, yaitu olahraga kompetitif berpotensi mendorong stabilitas sosial seseorang. Yang ke-B, yaitu arah pembinaan olahraga pada abad 21. Yang pertama, yaitu meningkatkan olahraga kemasyarakatan, olahraga bagi semua orang atau sport for all, layanan jasa orkes, lansia, olahraga pengisi waktu luang. Yang kedua, yaitu pengembangan olahraga sebagai sebuah investasi dengan keuntungan ekonomi sebagai tuntutan yang iklan meningkat. Selanjutnya, yaitu masalah dan tantangan dalam pembinaan. Satu, tantangan terhadap penjas. Yang kedua, tantangan terhadap olahraga kompetitif. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ayu Saputri.
Kepada Ayusa Fitri kami persilakan. Baiklah, A. Peran pemerintah, swasta, dan masyarakat. KONI merupakan jawaban terhadap perubahan kebijakan atau politik dan kekuasaan pembangunan nasional keolahragaan. Perlu dikembangkan konsep keterpaduan atau integrasi usaha pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peran pemerintah menjamin perlindungan hukum, mengawasi doping dan penyimpanan proses pembinaan, menetapkan kebijakan nasional, menyelenggarakan diklat, memfasilitasi penjas dan olahraga, mengkoordinir jaringan kegiatan olahraga untuk sekolah, usaha, eksperimen, dan produksi alat olahraga, dan menetapkan standarnya. Yang B, peran swasta sebagai sponsorship. Yang pertama, membuat produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan olahraga, seperti sepatu, baju, dan lain-lain. Yang kedua, membuat produk makanan dan alat higienis. Yang ketiga, membuat produk yang tidak tertalian langsung dengan olahraga atau misalnya asuransi dan lain-lain. Yang keempat, tidak ada kaitan langsung dengan olahraga atau kilang minyak dan lain-lain. Baiklah, itu saja materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada kelompok 11 kami ucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Di sini selanjutnya kita memasuki sesi kritik dan saran pada teman-teman yang mempunyai kritik serta sarannya. Kami persilakan untuk mengkritik dan memberi saran kepada kelompok 11. Jika tidak ada, selanjutnya kita memasuki sesi pertanyaan. Dimana pada sesi ini kami hanya membuka 3 pertanyaan. Kepada teman-teman kami persilakan. Izin bertanya, Yan. Izin bertanya, moderator. Kepada saudara Erik kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin bertanya pada kelompok penyaji, yaitu coba Anda jelaskan apa itu peningkatan stabilitas sosial psikologis. Dengar, Yan? Dengar. Oke, itu saja. Terima kasih. Kepada saudara Erik kami ucapkan terima kasih. Sepertinya ada yang ingin bertanya kepada kelompok 11. Izin bertanya. Izin bertanya, Yan. Kepada saudari Pandria kami persilakan. Izin bertanya. Baiklah. Siapa itu? Aku luan yo. Kepada saudari Pandria kami persilakan. Iya, terima kasih kepada Rian. Pertanyaannya, menurut kalian, bagaimana sih peran pemerintah dalam pembinaan olahraga nasional? Kedengaran enggak? Kedengaran dan jelas. Terima kasih Kedengaran, kepada. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Pandria atas pertanyaannya. Kepada saudara Yoga kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Pertanyaannya, tolong berikan contoh peran swasta sebagai sponsorship pertandingan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Yoga. Mohon untuk menunggu sejenak jawaban dari kelompok 11. Terima kasih. Baiklah moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Erik.
Oke, saudara Nathanael, kami persilakan menjawab pertanyaan dari saudara Erik. Jadi pertanyaan dari Erik tadi yaitu meningkatkan jelaskan meningkatkan stabilitas sosial psikologis. Sebelum kita ini dulu, kita harus tahu dulu stabilitas dan psikologis dulu. Stabilitas itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh organisme, populasi, komunitas atau ekosistem untuk menghidup dirinya atau lingkungan di sekitarnya kan. Dan psikologi yaitu adalah suatu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental dan proses mental manusia. Dan meningkatkan stabilitas sosial psikologis yaitu meningkatkan mental seseorang di lingkungannya tersebut, kalau menurut saya. Apakah sudah saudara Nathanael? Sudah, itulah. Baiklah, bagi teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan jawaban dari Nathanael sebelum saya kembalikan kepada penanya, kami persilakan. Jika tidak ada, kami kembalikan kepada penanya. Bagaimana saudara Erik? Apakah sudah jelas? Terima kasih atas jawabannya, sudah bisa dimengerti. Kepada saudara Erik kami ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yoga Erlangga. Tolong berikan contoh peran swasta sebagai sponsorship pertandingan. Contohnya, turnamen sepak bola antar klub di Kota Kupang yang diselenggarakan secara bersama antara SKH, Pos Kupang dengan Ji Samsu yang diikuti 16 kesebelasan, memperlihatkan suatu kerjasama, tim yang kompak, serasi, dan terpadu, lancar, dan sukses. Contoh kedua, penyelenggaraan lomba balap sepeda motor yang disponsori oleh Yamaha, Suzuki, dan klub-klub bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah telah berhasil dengan baik. Mungkin itu contoh sederhananya. Bagaimana saudara Yoga? Apakah bisa dimengerti? Tolong jelaskan lagi. Baiklah, contoh pertama turnamen sepak bola antara klub Kota Kupang yang diselenggarakan secara bersama antara SKH Pos Kupang dengan Ji Samsu yang diikuti 16 kesebelasan, memperlihatkan suatu kerjasama tim yang kompak, serasi dan terpadu, lancar dan sukses. Contoh kedua, penyelenggaraan lomba balap sepeda motor yang disponsori oleh Yamaha, Suzuki, dan klub-klub bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah. Baiklah, terima kasih Mbak Yu jawabannya. Baiklah kepada saudara Yoga. Terima kasih. Baiklah, Apakah- saya akan Apakah saudara dari kelompok 11 ingin menjawab pertanyaan dari Pantoria? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pantoria.
Silakan pada saudara Trioba. Bagaimana sih peran pemerintah dalam pembinaan olahraga nasional? Adapun peran pemerintah, 1. Menjamin pelindungan hukum, 2. Mengawasi doping dan penyimpanan proses pembinaan, 3. Menetapkan kebijakan nasional, 4. Menyelenggarakan diklat, memfasilitasi penjahatan olahraga, 5. Mengkoordinir jaringan kegiatan olahraga untuk sekolah dan usaha, 6. Eksperimen dan produksi alat olahraga dan menetapkan standarnya. Apakah sudah bisa diterima kepada saudari Vantoria? Bisa dijelaskan lebih rinci lagi? Maksudnya tuh gimana? Pada saudara Trioba, mohon untuk diperjelas lagi atas jawabannya. Terima kasih. Ya, baiklah. Adapun beberapa peran dari pemerintah nasional. 1. Menjamin perlindungan hukum. 2. Mengawasi doping dan penyimpanan proses pembinaan. 3. Menetapkan kebijakan nasional. 4. Menyelenggarakan diklat, memfasilitasi penjahatan olahraga. 5. Mengkoordinir jaringan kegiatan olahraga untuk sekolah dan usaha. 6. Eksperimen dan produksi alat olahraga dan menetapkannya standarnya. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari saudara Trioba? Jika ada, kami persilakan. Izin moderator. Kepada saudara Juli, silakan. Bukan menambahkan, tapi mau bertanya. Boleh nggak? Menambahkan, tapi sama itunya. Hampir sama. Kami persilakan. Tadi kan pertanyaannya peran. Apakah boleh ya langsung? Karena Panto belum selesai. Oke, lanjut Panto dulu moderator. Pertanyaan saya. Baru saya, Bu. Kepada saudari Vantoria, bagaimana? Ya, terima kasih kepada saudara Trioba atas jawabannya. Baiklah, terima kasih. Oke, izin lagi moderator. Lanjut. Masih sama seperti tadi. Tapi tadi saya mau bertanya, takutnya nanti 2 pertanyaannya gitu. Jadi mungkin yang penanya dulu ditanya. Betul tidak? Oke, pertanyaannya tadi kan tentang peran pemerintah dalam pembinaan olahraga. Kan jawabannya ya itulah. Pertanyaan saya, bagaimana kalau pemerintah tidak melakukan pembinaan terhadap olahraga? Apa yang terjadi?